Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Yoji sebelumnya atau part 5-nya. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya di saat teman-teman Saika asik bermain bersama penduduk kota itu, Saika yang masih di dalam bar kebetulan didatangi oleh Zamlook atau ketua partinya Red Wings. Ada banyak hal yang mereka bicarakan saat itu, namun intinya Zamlook itu mengajak Saika untuk bergabung dalam partinya untuk mengalahkan bos utama di wilayah selatan. Sorry gue sempat salah nyebut sebelumnya guys. Jadi tepatnya Zamlook itu berniat mengalahkan bos utama di selatan dan Lelouch itu berniat mengalahkan bos utama di wilayah timur. Sedangkan bos utama yang masih menghilang atau pergi dari sarangnya itu bos utara atau wilayah dungeon dengan tingkat kesulitan yang paling tinggi. Cuma kan di sini setelah bicara panjang lebar, Saika itu sempat menolak ajakan Zamlook. Walaupun setelah beberapa lama atau sebelum Zamlook pergi, Saika berubah pikiran atau memutuskan untuk menerima tawarannya. Jadi sudah diputuskan kalau nantinya Saika akan bergabung dalam partinya Zamlook untuk mengalahkan bos utama di wilayah selatan. Namun tentunya Saika melakukan itu bukan berniat untuk membantu mereka. Malahan dia berniat untuk menghalangi mereka supaya nggak berhasil mengalahkan bos utama. Dan tentu Saika akan berusaha menyembunyikan niatnya itu atau bermain secara rapi. Sebenarnya Zamlook itu belum tahu secara detail mengenai kemampuan Saika dan kekuatan seperti apa yang biasa dia gunakan untuk bertarung. Walaupun kalau mengenai ruang penyimpanan Saika yang hampir nggak ada batasnya, Zamlook sudah mendengarnya dari orang lain. Jadi sebenarnya dia menilai Saika itu hanya berdasarkan intuisinya saja dan entah kenapa dia sangat yakin akan hal itu. Intinya dia yakin kalau Saika itu sangat kuat dan pastinya akan sangat berguna dalam penyerangan itu. Oh ya, walaupun Zamlook merupakan anaknya wali kota atau Silas, namun sepertinya mereka berdua itu nggak terlalu dekat. Karena nyatanya Silas lebih milih Lelouch untuk merawat party Saika saat mereka baru sampai di kota itu. Dan bahkan Zamlook sempat berpesan pada Saika untuk usah merasa berhutang budi pada orang tua itu atau Silas yang dia maksud. Soalnya prinsip mereka berdua aja mungkin udah beda jauh. Silas itu merupakan seorang politisi yang akan selalu menggunakan cara apapun demi kepentingannya sendiri. Sedangkan Zamlook itu merupakan seorang petualang murni yang sangat menyukai kebebasan. Lalu setelah kembali ke penginapan, di malam harinya kan suasana di kota Lakana masih sangat panas dan memang sedang musimnya panas. Jadi Amyu, Yiva, dan Mabel sampai berkumpul di kamarnya Saika untuk numpang ngadem seperti biasa. Atau lebih tepatnya mereka maksa Saika menggunakan kemampuannya untuk menyerap panas di ruangan itu. Jadinya kan mereka bisa tidur dengan nyaman dan bahkan mereka sampai ketiduran di kamarnya Saika. Tentu Saika yang melihat itu lebih milih mengalah dan akhirnya tidur di ruangan lain. Walaupun awalnya Yiva sempat mengajak Saika untuk mending tidur di kasur yang sama dengan mereka. Lalu singkat cerita setelah 2 hari berlalu, saat itu Saika bersama partinya Zamlook sudah sampai di pegunungan selatan. Sedangkan ketiga teman Saika masih tinggal di penginapan dan Saika juga sudah menjelaskan semuanya pada mereka. Total ada 21 petualang yang ikut dalam penyerangan itu dan mereka adalah anggota terbaik yang sudah dipilih oleh Zamlook sendiri. Tentunya mereka adalah anggota terbaiknya Red Wing yang sudah siap untuk menghadapi situasi terburuk. Cuma ya tentunya Zamlook juga sudah mempersiapkan semuanya dan sudah beberapa kali untuk menyurvei lokasi itu. Dan bahkan dia sendiri yang selalu mengeceknya. Walaupun sebenarnya belum ada yang pernah melihat langsung bos utama di Gunung Selatan itu seperti apa sosoknya. Karena sejauh ini belum ada party lagi yang berani untuk mendekatinya apalagi mencoba mengalahkannya. Namun tentunya Zamlook itu sudah tahu detail lokasinya dan di mana bos utama itu bersarang. Jadi walaupun penampilannya kelihatan sangar dengan tubuh kekarnya, tapi sebenarnya dia orang yang sangat teliti dan juga sangat memikirkan semua anggota partinya. Saat itu mereka sudah berhasil memasuki wilayah selatan cukup dalam dan tentunya sudah banyak monster yang mereka kalahkan di sepanjang perjalanan. Cuma mereka sengaja nggak pernah mengambil material dari semua monster yang saat itu sudah mereka kalahkan. Karena kan untuk mengambil material dari semua monster itu membutuhkan waktu yang gak sebentar. Jadi prioritas utama mereka adalah mengalahkan bos utama dan kembali dengan selamat. Kelihatannya sampai sejauh ini mereka masih belum menghadapi kesulitan yang serius dan berhasil mengalahkan para monster kuat yang mereka temui. Karena di sini Zamlook menggunakan formasi yang sangat hati-hati dan memang seperti itulah dia.
Jadi misal sebelum memasuki wilayah yang lebih dalam, Zamluk itu lebih dulu mengirimkan regu pengintainya untuk mengecek situasinya lebih dulu. Makanya di antara 21 anggotanya itu, ada 8 orang yang merupakan regu pengintai dan mereka sudah tersebar ke penjuru wilayah itu. Jadi seringkali mereka itu sudah tahu monster seperti apa yang bakalan mereka hadapi dan untuk itu mereka sudah menyiapkan semuanya lebih dulu. Sama seperti saat itu Zamluk memerintahkan semuanya untuk bersiap dan monster yang akan mereka hadapi yaitu orc dengan level yang cukup tinggi. Tentu setelah membentuk formasi mereka, tidak butuh waktu lama para orc yang menyerang mereka bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Lalu setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan dan akhirnya sudah cukup dekat dengan wilayah yang ditinggali oleh bos utama. Nah di sini kan Saiga sudah mulai agak khawatir karena sebentar lagi mereka akan sampai di tempat bos utama dan hanya tinggal mengalahkannya saja. Jadi saat itu dia mulai bertindak secara diam-diam. Tanpa diketahui oleh mereka, Saiga mulai mengeluarkan beberapa hitogatanya dan langsung mengirimkannya ke tempat lain. Lalu tak lama kemudian regu pengintai yang sudah kembali melaporkan adanya dinding misterius yang cukup tinggi dan bahkan sampai nggak kelihatan ujungnya. Karena sebenarnya dinding itu merupakan Ayakashi yang baru aja dikirim oleh Saiga dan itu mengelilingi wilayah yang ditempati oleh bos utama. Nama Ayakashi itu adalah Nurikabe yang merupakan jenis iblis dan biasa membentuk dinding kuat seperti itu. Bahkan dia tahan terhadap serangan fisik apapun dan otomatis tidak akan ada yang mampu untuk menghancurkannya. Tentunya party Zamluk juga tidak akan bisa melanjutkan perjalanan atau mengalahkan bos utama jika tidak mampu untuk melewati dinding itu. Nah di sini kan baru kali itu mereka melihat dinding aneh yang tiba-tiba muncul di wilayah dungeon. Jadi beberapa dari mereka sampai menyimpulkan kalau mungkin itu merupakan salah satu kemampuan bos utama untuk melindungi dirinya sendiri. Cuma untuk memastikannya lebih jauh, saat itu Zamluk memerintahkan anggotanya untuk menyerang dinding menggunakan semua serangan yang ada. Namun setelah menyerangnya ternyata dinding itu sangat kuat dan bahkan semua serangan mereka sama sekali nggak mampu untuk menggoresnya. Sebenarnya di sini Zamluk sudah memutuskan untuk menyerah sementara atau mending mundur dulu saja. Bahkan dia sampai minta maaf pada semua anggota partinya karena tidak pernah menduga hal seperti itu akan terjadi. Soalnya kan sebelumnya Zamluk sendiri yang melakukan survei ke wilayah itu. Walaupun jika dipaksakan sebenarnya mereka bisa melewati dinding itu atau melewatinya dari atas walaupun sangat tinggi. Cuma bagi Zamluk hal itu terlalu beresiko dan keselamatan mereka itu jauh lebih penting. Namun sayangnya di saat mereka sudah berniat untuk mundur, tiba-tiba dari arah lain Saiga merasakan kekuatan yang mulai mendekati tempat itu. Lalu tak lama kemudian mereka semua bisa melihat kalau ada wiren yang sangat besar yang sedang menghampiri mereka. Dan monster itulah yang menjadi bos utama di wilayah selatan. Cuma entah karena apa dia tiba-tiba keluar dari sarangnya dan muncul di atas mereka. Tentunya dinding Nurikabe nggak akan berguna untuk menghalanginya. Karena ternyata bos utamanya merupakan wiren tingkat tinggi yang tentunya bisa terbang dengan sangat tinggi. Nah di sini Saiga juga tidak mengerti kenapa dia malah tiba-tiba muncul dan bahkan berniat langsung menyerang mereka semua menggunakan bola apinya. Jadi saat itu Saiga sengaja menggunakan teknik Shintenkan-nya untuk memblokir semua serangan sang wiren, sekaligus memberikan sedikit luka untuknya. Niatnya sih jelas untuk mengusir sang wiren dan supaya dia kembali ke sarangnya. Cuma ternyata serangan Saiga itu terlalu kuat bagi sang wiren dan bahkan langsung menjatuhkannya. Tentunya Saiga sendiri hampir aja melongo melihat itu dan gak menyangka kalau bos utamanya ternyata malah selemah itu. Jadi simpelnya teknik Shintenkan itu kan sama aja menciptakan bubuk misiu digabung dengan bubuk logam dalam jumlah yang banyak lalu meledakkannya tepat pada musuh. Tapi ternyata serangan dari ledakannya juga bisa dipusatkan pada musuh dari jarak yang cukup jauh. Dan bahkan sekaligus mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ya hampir sama kayak granat kejut namun punya ledakan yang cukup dahsyat. Karena dulunya Saiga itu sering menggunakan teknik itu untuk mengusir para setan di bumi. Cuma dia tidak menyangka kalau ternyata bos utamanya malah selemah itu. Ya walaupun itu lemah bagi Saiga dan tentunya bagi kebanyakan orang di dunia itu, wiren tingkat tinggi itu udah sangat kuat. Jadi saat itu setelah terkena serangan Saiga, sang wiren yang sudah terluka parah mulai kehilangan keseimbangannya dan perlahan mulai mendekati tanah. Nah Zamluk yang melihatnya tentu tidak menyanyiakan kesempatan dan langsung berlari ke arahnya untuk mendaratkan serangan terkuatnya. Karena memang sang wiren masih belum mati dan masih ada kemungkinan untuk bertahan ataupun menyerang kembali. Jadi saat masih di udara, Zamluk yang saat itu melompat cukup tinggi langsung memenggal leher sang wiren dengan kapak besarnya dan itu berhasil dia lakukan.
Walaupun Zamluk juga terlempar akibat hempasannya yang cukup kuat dan bahkan kakinya sampai patah tulang. Cuma dengan satu serangan kuatnya itu, dia akhirnya berhasil membunuh bos utama di wilayah selatan dan tentunya itu merupakan kemenangan besar bagi mereka. Saat itu sambil mengangkat satu tangannya, Zamluk meneriakkan kemenangan mereka dan mengatakan kita berhasil mengalahkannya. Karena saat itu anak buahnya kan sudah mulai bersorak kalau Zamluklah yang berhasil mengalahkan bos utama. Makanya Zamluk yang gak mau dibilang seperti itu langsung mengatakan kalau kita semua yang telah mengalahkannya. Karena peran Saika dan mereka semua juga sama besarnya dan bukan hanya Zamluk sendiri yang telah mengalahkannya. Jadi ya intinya rencana dan semua tindakan yang dilakukan oleh Saika malah jadi menguntungkan mereka dan juga semakin membahayakan kota Lakana. Setelah itu mereka kembali ke kota Lakana dan menyimpan mayat Sang Wiren di ruangan penyimpan Saika untuk nantinya diambil semua materialnya dan bahkan hasilnya juga akan dibagi rata. Sedangkan di malam harinya mereka merayakan kemenangan itu di bar guild dengan minum-minum seperti biasa. Tentu keberhasilan mereka langsung menyebar luas dan hampir semua orang sudah mendengarnya. Bahkan nama party Saika saat ini semakin terkenal terutama serangan Saika yang berhasil menjatuhkan Sang Wiren. Di sini Zamluk juga beberapa kali memujinya dan mengungkapkan kekagumannya pada kemampuan Saika. Cuma di sini Saika sendiri malah berpikir keras mengenai bencana yang akan segera dihadapi kota Lakana. Karena ternyata dugaan Saika itu memang benar dan setelah bos utamanya dikalahkan, para monster di wilayah selatan langsung berkurang dengan sangat drastis. Jadi peran dari 3 bos utama itu memang sama pentingnya dengan inti dungeon. Sebenarnya Saika tuh yakin kalau Zamluk juga sudah menyadari hal itu. Karena bagi Saika Zamluk itu sebenarnya orang yang sangat teliti dan juga sangat hati-hati. Nah di sini Saika sengaja memastikan hal itu dan menanyakannya langsung padanya. Ternyata dia memang sudah menyadari hal itu walaupun Zamluk yakin hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun bagi dungeon itu untuk kembali seperti semula. Jadi bagi dia nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi setelah kalahnya bos utama dan berkurangnya para monster kuat, para petualang jadi bisa memasuki wilayah yang tadinya nggak mungkin mereka masuki. Dan tentunya ada banyak material dan juga batu mineral yang bisa mereka tambang. Jadi dengan kalahnya bos utama itu nggak akan mengurangi pendapatan di kota Lakana. Tak lama kemudian di saat mereka masih berpesta, ada satu lagi rombongan yang datang dan bahkan armor mereka masih berlumuran darah. Yaitu partinya Lilith yang baru saja kembali dari wilayah timur. Mereka berdua pun langsung menyapa satu sama lain dan membuat suasana semakin meriah. Karena saat itu partinya Lilith juga baru saja mengalahkan bos utama di wilayah timur. Begitu mendengarnya, Saika yang pertama kali langsung berdiri dan bertanya pada Lilith, apakah setelah kau mengalahkan bos utama dan jin di wilayah itu langsung menghilang? Lilith pun mengiyakannya sekaligus menjelaskan kalau itu hal yang wajar. Walaupun sebelum Lilith selesai mengatakannya, Saika langsung berlari keluar dan langsung menggunakan teleportasinya untuk kembali ke penginapan. Saat itu Yifa, Amyu, dan Mabel yang lagi di kamar dan lagi menggunakan pakaian dalam tentu langsung panik setelah Saika menerobos masuk. Cuma karena gak ada waktu untuk menjelaskannya, Saika langsung meminta mereka untuk berkemas-kemas dan siap meninggalkan kota Lakana. Saika memberikan mereka waktu sampai menjelang pagi dan Saika akan menunggu mereka di atap penginapan. Karena memang saat itu Saika sudah merasakan adanya getaran kecil yang berarti penyerbuan monster sudah semakin dekat. Jadi 3 bos utama kan semuanya sudah dikalahkan walaupun yang bos utara masih belum jelas bagaimana kondisinya. Cuma yang pasti dia tidak ada lagi di sarangnya untuk mempertahankan wilayah dungeonnya. Nah otomatis kota Lakana akan segera menghadapi bencana terbesar yang belum pernah mereka hadapi selama ini, yaitu penyerbuan monster. Cuma dengan skala yang jauh lebih besar dari yang pernah terjadi di masa lalu. Makanya sebelum para monster itu sampai di kota Lakana, Saika berniat melarikan diri bersama teman-temannya menggunakan kereta kuda yang ada. Karena Saika sendiri nggak punya niat untuk menyelamatkan kota itu dan sama sekali nggak peduli sama mereka. Makanya dia langsung pulang dan meminta ketiga temannya untuk berkemas-kemas dan siap meninggalkan kota itu. Walaupun ya tentu mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, setelah beberapa lama akhirnya mereka bertiga sampai di atap namun sama sekali belum mengemas barang yang akan mereka bawa. Justru mereka malah menanyakan detail situasinya pada Saika. Karena memang tak lama setelah itu, para monster dengan cepat sudah sampai di luar kota Lakana atau sudah mulai menyerang dinding kota itu. Bahkan para monster yang bisa terbang sudah mulai memasuki kota untuk menyerang para penduduk. Nah, rencana Saika untuk lari menggunakan kereta kuda kan sudah tidak mungkin.
Jadi terpaksa di sini Seika memanggil naga Mizuchi-nya dan tentunya itu membuat ketiga temannya sangat terkejut. Apalagi sosoknya sangat besar dan juga sangat menakutkan. Cuma karena nggak ada waktu untuk menjelaskannya, jadi Seika hanya memberikan mereka penjelasan singkat aja. Ya intinya kota Lakana udah tamat dan gak mungkin mereka mampu untuk bertahan pada penyerbuan kali ini. Jadi mereka bertiga diminta untuk naik ke naganya Seika dan langsung meninggalkan kota sebelum ada yang melihatnya. Cuma ya mereka bertiga malah keras kepala dan gak mau meninggalkan kota Lakana atau berniat membantu warga kota itu. Terutama Myu yang sangat keras kepala dan mau apapun yang terjadi, dia bakalan tetap tinggal dan ikut membantu mereka. Walaupun ya mungkin itu udah jadi sifat utamanya sebagai sang pahlawan, walaupun di sini gue sendiri juga ikutan greget guys. Padahal Seika udah bilang kalau kekuatan mereka bertiga aja nggak akan cukup untuk membalikkan keadaan dan sudah pasti Lakana akan berakhir. Seika juga udah menegaskan kalau dirinya sama sekali nggak peduli sama nasib kota Lakana dan hanya mementingkan keselamatan ketiga temannya aja. Ya di sini sempat terjadi perdebatan yang cukup panjang dan akhirnya Seika luluh juga sama mereka bertiga. Walaupun tetap Seika itu punya rencana sendiri supaya kemampuannya nggak terlalu menonjol dan itu merupakan sebagai rencana yang diberikan oleh Yuki. Ya dia selalu nongol di waktu yang tepat dan selalu memberikan saran yang tepat untuk Seika. Walaupun tentunya mereka bertiga nggak sampai melihat Yuki saat sedang bicara dengan Seika. Jadi akhirnya Seika menuruti keinginan mereka bertiga dan akan memberikan bantuannya pada kota itu. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Yo, ada Sabria dari Zesi, segini aja dulu. Oke sis, makasih buat dukungannya. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.